Shalom saudara-saudara, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Mari kita memuji menyembah Tuhan di waktu yang sangat indah ini. Kita menyembah Tuhan bukan hanya karena kebaikannya yang luar biasa dalam kehidupan kita, tetapi Allah kita memang sangat menantikan pujian dan penyembahan kita. Firman Tuhan berkata, Dia menghendaki penyembah-penyembah yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Mari kita puji dan sembah Dia. Kita katakan pada Dia, satu hal yang kurindu ya Tuhan, berdiam di dalam rumah-Mu. Haleluya. Menyembahmu
baik satu hari. Haleluya. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari, daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu, murahan-Mu, dan menikmati haleluya, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami datang ya Allah, kami datang untuk menyembah-Mu, kami datang untuk meninggikan Engkau. Haleluya. Memuji-Mu, menyembah-Mu, membesarkan Engkau. Haleluya. Oh Jesus. Tiada lain kesukaan kami ya Tuhan selain tinggikan Engkau, besarkan Engkau, agungkan Engkau. Haleluya. Oh Jesus, amin. Lebih baik satu hari di pelataran, lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Amin Tuhan Yesus. Daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu ya Tuhan, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan, dan menikmati Allah kami, dan menikmati semua kemurahan. Oh, kami rindu menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya Jesus, haleluya. Tiada lain Tuhan kerinduan kami, meninggikan Engkau, membesarkan Engkau. Kami Tuhan merasakan lebih baik satu hari di pelataran-Mu dari 1000 hari tempat lain. Karena dalam hadirat-Mu Roh Kudus
Ada kuasa yang tak terbatas, membangkitkan kami, menguatkan kami, menghibur kami ya Tuhan, memberikan kami kemenangan. Terima kasih Yesus, Yesus kami yang luar biasa. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin, haleluya. Shalom saudara-saudara. Philadelphia, kasih persaudaraan. Mari kita bangkit berdiri dulu saudara-saudara kasih Tuhan. Kita sebutkan tema kita bulan ini. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Berbuat baiklah, berbuat baiklah, berbuat baiklah. 1, 2, 3. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Berbuat baiklah, berbuat baiklah, berbuat baiklah. Haleluya, sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Alkitab berkata, langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya, mari kita muliakan Dia. Hey, 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 hey. Haleluya. Hey, haleluya. Hey, hey. Kita puji Dia, pujikan Dia. Amin. Langit dan bumi, langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud Tuhan, langit dan bumi. Haleluya. Haleluya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadap, puji, puji, sembah, puji, sembah Yesus Kristus sampai. Haleluya. Hey, hey, haleluya. Amin. Yesus Tuhan dan haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Amin. Haleluya. Puji dan sembah Dia, Allah yang luar biasa. Katakan amin. Langit dan bumi pujilah, sebab Dia ciptakan. Oh, kemuliaan hanya bagimu. Mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Puji, sembah, hey, hey, haleluya. Yesus Kristus sampai. Puji, sembah, puji, sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Hai umat Tuhan, pujilah namanya. Besarkan Dia, agungkan Dia, sebab besar kasih-Nya pada kita. Yo, haleluya, amin, amin, oh, amin, haleluya, haleluya, sekali lagi, haleluya, glory, amin.
Silakan duduk dulu saudara-saudara kasih Tuhan. Allah kita berjanji, walau dalam keadaan apapun, Dia akan melindungi kita. Puji nama Tuhan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Baik di dalam segala hal, Tuhan perlindungan kita. Mari kita mulaikan Tuhan lagi. Di badai topan dunia. Hey, haleluya. Glory. Di badai topan. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah berlindung. Di badai topan dunia, badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang, haleluya, semesta, Tuhanlah berlindung. Ya Yesus, ya Yesus, Tuhanku di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, Tuhanku di dunia, tempat berlindung yang teguh. Haleluya, baik siang maupun malam. Haleluya, siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takut melenyap, lenyap, Tuhanlah perlindungan. Ya Yesus, ya Yesus, Tuhanku. Mari kita bagi berdiri, saudara. Di dunia, ya Yesus, Tuhanku. Di dunia, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Di badai virus corona, virus corona, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, goncang semesta, Tuhanlah berlindung. Di badai virus corona, di badai virus corona, Tuhanlah perlindunganku. Amin. Kendati goncang semesta, Tuhanlah berlindung. Ya Yesus, ya Yesus, Tuhanku di dunia, di dunia. Oh, ya Yesus, Tuhanku di dunia, tempat berlindung. Ya Yesus, Tuhanku di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang. Ya Yesus, ya Yesus, gunung batu di dunia. Haleluya, Jesus. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung. Sekali lagi. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Engkaulah Yesus yang melindungi kami di badai topan dunia. Di badai apapun, kami percaya Engkau ada di atas segalanya, ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus tinggikan nama-Mu. Kami agungkan Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan kami ajaib. Kau turun tangan untuk memulihkan kami. Haleluya, kita muliakan Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Amin. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Semua seru doaku.
yang seperti Kau. Tiada yang, haleluya, tiada yang seperti Engkau ya Yesus. Engkau begitu mengasihi kami ya Allah kami, Allah yang luar biasa. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Hidupan aku percaya, percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan, tangan memberkatiku. Oh tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihi kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Oh Yesus, haleluya. Engkau yang sanggup menjawab, Engkau sanggup melawan, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kami. Haleluya. Seperti oh begitu, oh singgiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkati. Aku percaya, aku percaya. Mari kita angkat tangan kita. Angkatlah tanganmu sebagai ungkapan percaya bahwa Dia yang turun tangan memulihkan, menolong, campur tangan. Haleluya. Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Amin. Aku percaya. Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya
Kami sungguh percaya ya Bapa, bahwa Engkau turun tangan dalam segala keadaan kami. Firman-Mu berkata bahwa Engkau ada di dalam segala apa yang kami hadapi untuk mendatangkan kebaikan. Ajarlah kami mengasihi Engkau. Tuhan, melalui firman-Mu sebentar, kami akan didorong, dikuatkan, diteguhkan untuk mengasihi Engkau. Sehingga segala perkara Engkau campur tangan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Hari yang sangat indah kami memuji Engkau. Sebentar kami dengarkan firman-Mu dari hamba-Mu. Pakailah hamba-Mu Tuhan, menyuarakan isi hati Allah. Urapi ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami rindu akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, nama Yesus yang manis, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Kita rindu akan firman-Nya. Puji nama Tuhan. Waktu berikutnya kami serahkan kepada hamba-Nya untuk melayani kita dengan firman Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, shalom. Puji Tuhan, apa kabar Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Saya percaya semua dalam keadaan baik, juga saudara-saudara yang berada di rumah semua dalam keadaan baik. Dan sungguh satu kemurahan Tuhan kalau kita bisa berjumpa melalui ibadah pada hari ini. Sekalipun ibadah kita masih dalam bentuk live streaming online seperti ini, tapi satu hal yang saya percayai bahwa berkat Tuhan itu tidak terbatas. Ya. Berkat Tuhan yang dirasakan di tempat ini, saya yakin itu juga akan dirasakan oleh Bapak Ibu saudara-saudara di rumah. Haleluya. Sebab apa? Sebab Tuhan kita hadir. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namanya, di situ dia hadir. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara, sebelum kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, pertama-tama tentu saja saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan kesempatan yang mulia dan indah ini untuk saya dapat melayani. Ya, sungguh satu kehormatan yang saya dapat rasakan kalau Tuhan mempercayakan pelayanan yang besar ini bagi saya. Dan terima kasih juga kepada Bapak Gembala yang sudah mempercayakan waktu dan juga kesempatan kepada saya. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, saya ingin kita semua mau membuka hati kita, belajar untuk menerima firman Tuhan dengan terbuka, tidak melihat siapa yang membawa, tapi sungguh-sungguh belajar, berusaha memahami apa yang Tuhan inginkan. Puji Tuhan. Baik, mengawali renungan kita, mari kita bersama-sama menyuarakan tema kita. Oke, bersama-sama, nggak apa-apa di tempat duduk masing-masing, silahkan. Oke, sudah semua ingat ya? Ada 3 kali, berbuat baiklah, berbuat baiklah, berbuat baiklah. Siap ya? 1, 2, 3. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, berbuat baiklah, berbuat baiklah, berbuat baiklah. Amin, haleluya. Saudara, kalau sudah 3 kali dikatakan berbuat baik, itu artinya serius, betul nggak? Tuhan Yesus tanya sama Petrus ya, sama Petrus itu 3 kali. Apakah engkau mengasihi dombaku? Apakah engkau mengasihi aku? Itu 3 kali ditanya. Sampai Petrus rasanya, aduh Tuhan, kau kan tahu gitu. Aku tuh mengasihi Tuhan gitu ya. Nah ini juga saudara, Bapak Gembala kita memberikan 3 kali. Berbuat baiklah, berbuat baiklah, berbuat baiklah. Artinya apa? Serius enggak kita berbuat baik?
gitu ya. Nah saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana satu bentuk berbuat baik ya. Dan kita akan ambil ayat emasnya itu dari, mari bersama-sama kita buka di Amsal 11 ayat 17. Nah tema hari ini saya beri judul murah hati, mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri. Mari kita bangkit berdiri, tempatmu masing-masing, kita boleh buka Alkitab kita ya. Amsal 11 ayat 7. Nah, ini sudah terbuka di slide ya. Jadi saudara-saudara kita bisa bersama-sama membacanya dengan suara keras. Baik, 1, 2, 3. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Sekali lagi, 1, 2, 3. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi ke orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, di Amsal 17 ini, 11 ayat 17 ini, Raja Salomo atau penulis Amsal membuat perbandingan ya antara orang yang murah hati dan orang yang kejam. Dikatakan bahwa orang yang kejam itu sadar atau tidak sadar itu menyiksa badannya sendiri. Pada minggu awal November ya, saya ingat sekali Bapak Gembala sudah sharing mengenai apa sih bentuk daripada orang perbuatan-perbuatan yang tidak mengasihi diri sendiri gitu ya. Yang menyiksa diri sendiri gitu. Jadi contohnya penyakit ya, penyakit bulimia gitu, anoreksia gitu. Sampai bahkan kepada mungkin keinginan-keinginan untuk bunuh diri ya saudara ya. Itu adalah bentuk daripada tidak mengasihi diri sendiri. Dan saudara Ezra minggu lalu mengatakan kenapa bisa tidak mengasihi diri sendiri gitu. Ada berbagai alasan, rendah diri kah, ataukah terlalu sombong gitu ya. Tapi di ayat ini Amsal 11 ayat 17 mengatakan orang yang kejam itu menyiksa badannya sendiri. Ya, sadar tidak sadar dia menyiksa badannya sendiri karena kondisi hatinya. Nah tapi saudara, kita nggak mau bicara tentang kekejaman ya saudara. Kita mau lihat yang satunya. Orang yang murah hati itu berbuat baik kepada diri sendiri. Nah sehingga kalau ayat ini saya ganti dengan pertanyaan. Bagaimana sih cara berbuat baik kepada diri sendiri? Nah jawabannya murah hati. Ya sekali lagi. Bagaimana berbuat baik kepada diri sendiri? Jawabannya murah hati. Oke, murah hati, mari kita lihat bersama-sama murah hati. Murah hati diambil di Amsal 11 ayat 17 ini diambil dari kata aslinya, ini bacanya kehset ya, kehset saudara. Ada berbagai bentuk sebenarnya dari kata ini, tetapi pengertiannya itu nanti kita lihat apa sih kandungan yang paling mendasar gitu ya dari murah hati. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara coba search di Alkitab gitu ya, apalagi punya Alkitab digital seperti itu, kata murah hati itu akan keluar sekitar 4.000. Kalau kemarin tuh saya lihat itu ada 4.300 sekian ayat. Ya, ayat yang menulis mengenai murah hati, kemurahan hati gitu ya. Kemurahan hati itu ada di sekitar 4.361 ayat. Dan itu menunjukkan betapa pentingnya sebenarnya murah hati. Nah, keset sendiri apa artinya ya? Jadi kalau dilihat artinya saudara, itu mengandung pengertian yang paling banyak di Alkitab itu katanya itu adalah merciful atau penuh belas kasihan. Ya, penuh belas kasihan yang ditunjukkan dengan perbuatan memberi atau berbagi kepada orang lain. Murah hati, itulah pengertian di Amsal 11 ayat 17. Jadi penuh belas kasihan yang ditunjukkan dengan perbuatan memberi atau berbagi kepada orang lain. Ada satu pengertian lainnya juga dari kata kehset ini, yaitu menunjuk kepada sikap yang bisa menempatkan diri ya dalam keadaan orang lain.
Ya, firman Tuhan mengatakan menangislah bersama orang yang menangis, berdukalah bersama orang yang berduka. Nah, ini juga bentuk kata murah hati, pengertian dari kata murah hati itu. Jadi bagaimana kita menempatkan diri itu di keadaan orang lain, mengerti kondisinya, ya. Nah, murah hati sendiri, kalau kita lihat, ini adalah satu pengajaran yang penting di Alkitab. Tadi 4.000 ayat, nanti saya akan sarikan beberapa yang menunjukkan bahwa murah hati atau kemurahan hati itu penting. Menurut Tuhan Yesus sendiri, itu penting ya. Mari kita lihat beberapa pokok pengajaran Alkitab mengenai murah hati. Baik, yang pertama, itu diambil dari Matius 5 ayat 7 ya. Matius 5 ayat 7. Matius 5 ayat 7, kita tahu Matius 5 berbicara mengenai khotbah di bukit. Matius 5 ayat 7, mari saya bacakan. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin. Amin, saudara. Ini adalah bagian daripada khotbah Yesus di atas bukit. Kita tahu bahwa Yesus kalau mengajar, ya, mengajar itu banyaknya dalam perumpamaan. Tetapi ada satu khotbah yang disampaikan oleh Yesus secara langsung kepada orang banyak. Dan kita tahu itulah khotbah di atas bukit. Dia berbicara mengenai hal-hal yang penting mendasar dari kerajaan Allah. Nah, salah satunya adalah mengenai ucapan bahagia. Jadi dikatakan berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi murah hati itu juga satu dasar kebahagiaan, dan bagaimana orang-orang yang murah hati dikatakan oleh Yesus itu juga nanti akan beroleh kemurahan. Ya. Baik, yang kedua, pengajaran yang kedua. Kita lihat ya dari Lukas 6 ayat 35 dan 36. Ya. Lukas 6 ayat 35 dan 36. Sebentar. Ya. Saya bacakan. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi murah hati itu saudara, itu adalah sifat Bapa. Yang ditunjukkan melalui apa? Ditunjukkan bagaimana dia itu memberi. Apakah orang itu berterima kasih atau orang itu mengharapkan tidak tahu berterima kasih gitu ya? Apakah itu orang jahat atau orang baik? Dia sama aja. Itulah kemurahan hati. Nah, Allah juga melalui Tuhan Yesus Kristus menginginkan bahwa kita sebagai anak-anaknya juga memiliki sifat yang sama dengan Bapa kita. Kalau Bapa kita di sorga adalah murah hati, maka kita pun anak-anaknya diharapkan punya sifat yang sama, murah hati. Kalau ayat 35 dikatakan tadi, apa bentuk murah hatinya saudara? Kasihlah musuhmu, kita sudah belajar ya. Bulan lalu kalau nggak salah kita belajar mengenai bagaimana mengasihi musuh. Tapi ada satu lagi bagian, berbuat baiklah kepada mereka. Oke. Satu lagi, pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Dengan kata lain, ya udah kasih aja gitu ya. Kasih, yang udah nggak usah harapin apakah balik atau enggak gitu ya. Nah, itulah murah hati. Ya. Jadi murah hati adalah sifat Bapa, dan kita sebagai anak-anak Bapa di sorga, kita juga diharapkan untuk murah hati, memiliki sifat yang sama dengan Bapa kita di sorga. Yang ketiga, ini gambar gereja ya saudara. Ini adalah gereja Philadelphia. House of Philadelphia, Beleza. Nah, kita lihat itu di 1 Korintus 1 Korintus 13. Kita tahu ayat-ayat ini terkenal ya, berbicara mengenai kasih. Jadi kalau ditanya, kasih itu apa sih gitu ya?
Apakah kasih suatu konsep, teori begitu ya saudara? Enggak, kasih itu sebenarnya ini. Inilah definisi, inilah pengertian, inilah action, inilah tindakan kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara bisa baca di rumah ayat lengkapnya berbicara mengenai kasih, tapi saya akan kutip dari ayat keempat ya, dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Tentu saja penekanan saat hari ini adalah mengenai tadi, kasih itu murah hati. Nah yang menarik, kalau kita berbicara mengenai murah hati di pengertian kasih ini, itu selain tadi penuh dengan belas kasihan dan kemudian ditunjukkan dengan memberi, ternyata ada juga satu pengertian lain ya saudara. Jadi kalau saya coba cari baca-baca referensi, ada kata yang murah hati itu juga berarti baik apa ya, mudah, easy. Kalau karena bahasa Inggrisnya tuh easy, manageable, easy gitu. Jadi saya pikir apa ya mungkin kata yang paling cocok tuh gampang kali ya, atau enak kali gitu. Jadi mungkin ya artinya begini, pengertian yang saya dapatkan di sini, orang yang murah hati itu orang yang gampang dimintain tolong, gampang diajak ya. Kan ada ya istilah ya, mungkin kita tahu ya, ada istilah, orangnya enak gitu ya. Orangnya enak, kenapa? Iya enak diajak ngomong, enak diajak berbagi, enak diajak kerjasama, gampang dimintain tolong. Nah itu saudara, itu adalah ciri, sebenarnya itu adalah sifat murah hati itu. Itu adalah kasih tadi, kasih. Salah satunya kasih itu murah hati. Jadi ada pengertian lainnya, orang yang gampang gitu ya, orang yang easy, manageable saudara. Ada pengertian lagi manageable. Manageable itu artinya gampang diatur, mudah diatur. Kita tahu anak-anak ya saudara, anak-anak tuh susah diatur, betul ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudara yang punya anak-anak, apalagi anak kecil gitu ya saudara ya. Disuruh makan malah lari-lari, disuruh belajar malah nonton gitu ya. Nah itu contoh yang nggak mudah diatur gitu. Tapi kalau pengertian kasih di sini manageable, ya mudah diatur gitu. Dan itu adalah juga salah satu arti atau satu pengertian daripada murah hati. Nah saudara, satu lagi yang terakhir mengenai murah hati, pokok pengajaran mengenai murah hati itu adalah ini gambar Roh Kudus. Kita tahu bahwa murah hati itu adalah buah roh ya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ini juga ayat-ayat yang sudah terkenal ya. Ada lagunya, kita bisa menyanyikannya juga bisa begitu ya. Nah tapi coba kita lihat Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Penekanan saya tentu saja di ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Nah saudara, di ayat ini kemurahan buah. Harus tunggu waktu, betul nggak? Harus ditanam, kemudian disiram, dia bertumbuh terus lebat nanti daunnya, muncullah buah. Nah demikian juga saudara, pengertian murah hati sebagai buah roh. Itu bukanlah sesuatu yang otomatis ya, tetapi sesuatu yang perlu diproses, perlu dilatih, perlu biasakan gitu. Dan disitulah perannya Roh Kudus saudara. Bagaimana dia menanam benih murah hati itu, kemudian nanti bertumbuh sampai akhirnya menjadi buah roh murah hati ya. Jadi saudara 4 hal ini tadi sebentar saya kembali. Nah jadi 4 hal ini mengenai murah hati biarlah dapat membantu kita untuk memahami bahwa Alkitab secara mendasar mengajarkan bahwa murah hati itu penting ya. Satu, dia itu adalah bagian daripada khotbah Yesus di atas bukit. Jadi Yesus mengajarkan langsung, kemudian juga murah hati adalah sifat Bapa, sehingga kita juga diharapkan murah hati. Lalu kemudian murah hati itu adalah
salah satu bentuk atau karakter atau sifat daripada yang namanya kasih, salah satu actions daripada kasih, dan satu lagi murah hati itu adalah buah dari Roh Kudus sendiri. Nah, sekarang mari kita melihat contoh di Alkitab ya Bapak Ibu Saudara supaya kita bisa lebih memahami. Khususnya tadi kalau kita kembali kepada ayat emas kita, Amsal 11 ayat 17 ya. Bagaimana perbedaan antara orang yang murah hati sama orang yang kejam. Dan bagaimana nanti ternyata akhir daripada nasib kedua orang itu dibuat berbeda ya. Nah, mari kita baca itu di 1 Samuel 25 ayat 2 sampai 42 kita melihat kisah Daud, Nabal dan Abigail. Ayat-ayatnya panjang ya saudara, 2 sampai 42, jadi berarti ada 41 ayat, tapi kita tidak usah baca semua. Kita akan baca ayat 2 sampai 8 untuk mengetahui konteksnya ya. Baik, saya akan bacakan ya, 1 Samuel 25 ayat 2 sampai 8. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang dan kepada orang-orang itu Daud berkata, pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal. Tanyakanlah keselamatannya atas namaku dan sampaikanlah salam ini kepadanya. Selamat, selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami tidak kami ganggu dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu biarlah orang-orang yang mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Mari kita melihat bersama-sama saudara bagaimana perbedaan sikap antara Nabal dan Abigail ya. Jadi diceritakan di sini bahwa Daud sedang dalam masa-masa pelarian dan persembunyiannya dari Saul yang ingin membunuhnya ya. Dan saat itu dia dan rombongannya itu bersembunyi dekat Karmel. Nah, di Karmel ada perusahaan ya, dikatakan dimiliki oleh orang yang sangat kaya yang namanya Nabal. Saya mengartikan perusahaan itu mungkin peternakan ya saudara. Dan dikatakan apa yang dimiliki Nabal, dia punya 3.000 ekor domba dan 1.000 ya, 1.000 kambing ya. Jadi luar biasa kaya saudara. Nah, Daud selama ini berbuat baik kepada gembala-gembala, tidak mengganggu gitu ya. Juga tidak ambil gitu ya, tidak menculik gitu domba-dombanya. Istilahnya malah dia berjaga-jaga. Daud bilang berjaga-jaga di sekeliling peternakan atau tempat penggembalaannya Nabal itu. Dan kemudian satu saat Nabal mengadakan pengguntingan bulu domba. Nah, tradisi di Israel, Bapak Ibu Saudara, tradisi di Israel itu adalah saat pengguntingan bulu domba itu ada pesta yang diadakan. Itu adalah wujud dari pengucapan syukur. Saya membayangkan 3.000 ekor domba digunting bulu-bulunya gitu ya Saudara. Wow. Itu berarti banyak sekali gitu ya. Ini 500 ya, di sini kapasitas 500 ya Om ya. 500, berarti ini 6 kali nih. Gitu ya. Domba, bayangkan betapa luasnya. Terus belum bulu-bulunya, jadi luar biasa. Dan sebagai bentuk ucapan syukur karena berkat Tuhan, diadakanlah pesta. Nah, Daud mendengar ada pesta yang diadakan oleh Nabal. Sehingga dia, oke lah, kita minta sedekah ya. Kalau dia katakan di ayatnya 8 ke 8 tadi, sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Jadi gak saban-saban datang saudara. Datangnya pas hari raya, pas ada istilahnya acara gitu ya. Memang ada pesta begitu. Kami minta belas kasihan. Nah tapi saudara mari kita lihat apa sikap Nabal. Ya. Baik, mari kita lihat. Ini sikap Nabal versus Abigail ya saudara ya. Mari pertama Nabal ya saudara. Nah Nabal kita saudara catat saja ya. Itu ada di ayat 10 dan 11 ya. Dikatakan di situ Nabal itu mengata-ngatai Daud ya.
Jadi dia menghina Daud. Mengatakan bahwa Daud sebagai orang yang melarikan diri dari tuannya. Siapa Daud? Siapa anak Isai? Gitu ya. Katakan dia mengata-ngatai Daud. Kalau di ayat 14 itu dikatakan oleh salah satu bujangnya, ya, dilaporkan ya kepada istrinya, dikatakan bahwa Nabal itu memaki-maki gitu ya. Ya. Jadi ketika utusan Daud datang tadi mohon belas kasihan gitu ya. Nah, sikap pertama Nabal mengata-ngatai. Kemudian yang kedua, Saudara, merasa rugi ya. Itu dikatakan dikatakan oleh Nabal itu di ayat 11. Dikatakan masa sih jatah ya, istilahnya jatah ya. Jatah yang harusnya jadi istilahnya jatahnya penggunting-punting bulu domba itu masa sih dikasih sama kamu orang asing gitu. Nggak boleh, tidak boleh ya. Jadi dia merasa rugi gitu, merasa rugi. Dan yang ketiga satu lagi, Nabal nggak peduli ya Saudara. Daud dalam keadaan dari pelarian gitu ya, jauh dari rumah, jauh dari keluarga, makan minum juga mungkin seketemunya saja begitu. Tapi ya itu urusanmu lah gitu ya, tidak peduli. Nah, itu adalah sikap Nabal, Saudara. Akibatnya apa? Daud menjadi marah ya, kalau kita baca di ayat-ayat ini Daud menjadi marah. Dan kemudian dia suruh, oke, kita akan serang gitu ya. Kita akan serang, kita habis itu. Nabal nggak tahu berterima kasih ya, begitulah ya ininya ya, apa bahasanya. Nah, coba kita lihat ayat di 17 ya. Jadi seorang bujang yang mengerti rencananya daripada Daud itu mengadu kepada yang namanya Abigail ya. Mengatakan waduh ini Daud mau menyerang kita. Coba apa yang kita harus lakukan. Nah ayat 17 ya, masih di masih di 1 Samuel ayat, pasal 25. Oleh sebab itu pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat. Sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya, dan ia seorang yang dursila sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Nah Saudara, ayat 18 menerangkan apa yang langsung diperbuat oleh Abigail. Jadi Abigail, saya bacakan. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat berti gandum, 100 buah kue kismis dan 200 kue ara. Dimuatnya lah semuanya di atas keledai. Jadi bersegera dia memberi apa yang dibutuhkan oleh Daud dan orang-orangnya. Ya. Yang kedua, Saudara. Saudara kalau kita baca ya ayat seterusnya, ini luar biasa Abigail ini ya Saudara. Jadi Abigail itu mengerti bahwa Nabal yang sudah menyebabkan kemarahan daripada Daud. Dia sampai meminta pengampunan ya. Kalau di ayat 25 dikatakan bahwa ampunilah kecerobohan. Aduh maafin saya tuh coba kalau saya lihat orang-orangnya Tuhan pasti saya sudah kasih makan lah istilahnya begitu ya Saudara ya. Jadi dia meminta pengampunan begitu ya. Dikatakan bahwa Abigail tidak melihat orang-orang Daud yang datang, seandainya dia melihat tentu saja dia sudah menolong. Nah sikap ini menunjukkan kerendahan hati ya Abigail untuk minta ampun atas kelalaiannya dan mohon agar Daud tidak melanjutkan penyerangannya. Nah yang ketiga Saudara, apalagi juga yang dilakukan oleh Abigail, dia mengucapkan berkat ya. Jadi ayat 29 sampai 31 itu kalau kita baca ya, ayat 29 sampai 31 itu menunjukkan doa ya, doa daripada Abigail untuk Daud. Dia tahu Daud itu adalah raja. Waktu itu belum jadi raja ya Saudara, masih diurapi ya oleh Samuel ya. Rajanya masih Raja Saul gitu, tapi dia tahu ini adalah orang yang diurapi Tuhan. Dan dia mendoakan bahwa mendoakan keselamatan ya, keselamatan untuk Daud ya, Daud dilindungi Tuhan dan kemudian nanti satu saat Tuhan akan mewujudkan firman-Nya untuk menjadikan Daud sebagai raja Israel. Nah Saudara, dari sikap Nabal versus Abigail ini kita bisa lihat perbedaan antara yang kejam sama yang murah hati ya Saudara. Objeknya sama, Daud minta belas kasihan, tapi bagaimana menyikapinya berbeda.
Nah saudara, kalau saudara baca ayat-ayat seterusnya ya saudara, saya mungkin tidak akan membahas di sini karena saya yakin Bapak Ibu saudara-saudara sudah tahu ceritanya seperti apa. Nah pada akhirnya inilah kemurahan hati Abigail itu membawa kebaikan bagi dirinya sendiri. Kita tahu pada akhir cerita ini Abigail itu akhirnya diminta menjadi istri dari Daud. Ya, dan kita tahu Daud menjadi raja yang hebat dan besar di Israel, gitu ya. Dan dikatakan bahwa Abigail juga punya seorang anak dengan Daud. Tapi mari kita lihat perbedaannya ya. Nabal, apa yang terjadi pada Nabal, saudara? Saudara mungkin bisa lihat di ayat 36 sampai 38, Nabal dipukul oleh Tuhan sehingga dia mati. Dikatakan ketika Nabal mendengar laporannya Abigail, langsung katanya jantungnya terhenti ya. Dan dia membatu. Jadi kalau saya pikir mungkin dia serangan jantung kali ya. Kaget itu. Waduh, hati saya seperti ini kok istri saya langsung gitu ya. Dan kemudian 10 hari kemudian dikatakan dia dipukul mati, saudara. Tapi sementara Abigail dipinang menjadi istri Daud. Yang kemudian menjadi raja besar dan hebat di Israel. Nah saudara, apa yang kita bisa belajar dari kisah Daud, Nabal dan Abigail ini? Tuhan itu memang membuat perbedaan nasib ya antara orang-orang yang murah hati dan orang-orang yang kejam. Begitu ya saudara ya. Kita kembali kepada Amsal 11 ayat 17. Nah satu lagi yang mungkin kita bisa pelajari dari hal ini saudara. Bahwa kemurahan hati itu tidak bergantung pada banyak atau sedikitnya harta milik seseorang. Buktinya Nabal ya saudara. Nabal kaya, 3.000 ekor domba. Daud itu 600 orang ya. Jadi artinya dombanya itu 5 kali lipat lah ya. Saya mikir begini, ini domba 3.000, itu orang Daud 600. Satu domba gak mungkin lah buat satu orang ya. Satu domba mungkin bisa berapa orang? 50 orang untuk makan, 20 orang gitu. Artinya kalau dia menyisihkan juga gak berkurang gitu sebenarnya 3.000-nya tuh sedikit aja gitu ya. Mungkin bangsa 5 ya, kalau tadi dikatakan Abigail masak 5 domba gitu ya. Tetapi ternyata kekayaan itu tidak menjamin seseorang itu murah hati saudara. Dan kalau kita baca di ayat-ayat di Alkitab ya, kisah-kisah di Alkitab kita bisa melihat ada orang-orang yang sangat kaya seperti Barzilai gitu ya, yang melayani Daud selama Daud dalam pelarian, menyediakan makanan. Tapi ada juga janda di Sarfat yang cuma punya segenggam tepung dan minyak yang sudah hampir habis. Tapi dia juga bermurah hati kepada Nabi Elia. Dan kita lihat akhir cerita daripada orang-orang yang murah hati ini adalah bahwa mereka sendiri beroleh kemurahan. Bagaimana janda di Sarfat tidak habis-habis ya tepung dan minyaknya. Barzilai mendapat kehormatan, diajak sama Daud. Ayo ikut ke Yerusalem, saya akan memelihara kamu seumur hidup kamu gitu ya. Tapi Barzilai gak mau. Nah tapi ini saudara menunjukkan bahwa murah hati ini memang adalah sikap hati ya saudara. Tadi dikatakan bahwa murah hati itu adalah artinya memang penuh dengan belas kasihan dan yang kemudian diwujudkan dengan memberi. Nah saudara, ini sebagai terakhir ya. Murah hati sendiri juga ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa Yesus sudah menunjukkan kemurahan hatinya melalui kematian dia di atas kayu salib. Dan kemudian Yesus mengingatkan kepada domba-dombanya saudara. Ya, pada saat penghakiman terakhir itu ada di Matius 25 ayat 31 sampai 46. Dikatakan bahwa Yesus itu akan diadakan perbedaan antara domba-domba dan kambing. Nah kemudian Yesus mengatakan domba-domba tuh kayak apa sih gitu ya. Nah ternyata domba-domba itu memang adalah mereka yang menunjukkan kemurahan hati saudara. Ya dikatakan ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian. Ketika aku lapar kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu beri aku minum. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dan kemudian domba-domba itu bertanya, tapi Tuhan kapan saya melihat Tuhan itu lapar, Tuhan itu, oh enggak. Tuhan bilang, ya apa yang kamu lakukan kepada saudaraku, saudara yang paling hina, ya saudara ya. Itu engkau sudah melakukannya untuk aku. Itulah murah hati saudara. Dan upahnya saudara, kalau dikatakan di Alkitab ya, di mana Matius 31 ayat 25,
tadi ayat 31 sampai 46 dikatakan bahwa domba-domba yang sudah menunjukkan kemurahan hati itu ya, tadi dengan memberi makan bagi yang lapar, memberi minum bagi yang haus, itu kemudian dibawa masuk ke dalam kerajaan Allah. Itulah upah kita saudara, Bapak Ibu saudara, sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita bermurah hati kepada sesama kita, tanpa kita sadari, ketika kita memberi kepada orang lain, kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Ya. Itulah janji Tuhan. Nah, biarlah sifat domba ini juga dimiliki oleh kita, Bapak Ibu Saudara. Murah hati itu akan mendatangkan berkat, akan mendatangkan kemurahan juga bagi diri kita sendiri. Tidak hanya bagi orang yang kita tolong, tetapi bagi diri kita sendiri. Sehingga tadi sungguh nyata bahwa kalau kita mau berbuat baik kepada diri kita, marilah kita bermurah hati. Di saat-saat pandemi COVID-19 ini saudara, banyak orang-orang di sekitar kita yang terkena dampaknya gitu ya. Dan di gereja juga kita punya beberapa program ya saudara. Program apakah diakonnya COVID gitu ya. Kemudian ada juga program market ya. Market Beleza atau House of Philadelphia Market gitu ya, di mana kita bisa tunjukkanlah murah hati gitu. Dengan kita membantu sesama ya. Karena dengan kita membantu orang lain, kita juga berbuat baik kepada diri sendiri. Karena berkatnya itu pasti akan turun, akan diberikan kepada kita. Kita tidak akan pernah rugi, tidak akan pernah sia-sia ketika kita menunjukkan kemurahan hati kita. Puji Tuhan. Haleluya. Sebelum saya nanti mengembalikan kepada Bapak Gembala, mari kita mau menyanyikan satu buah pujian untuk meresapi murah hati ini ya saudara-saudara ya, Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa murah hati itu adalah kasih itu sendiri. Biarlah kasih Philadelphia ya, kasih Philadelphia itu senantiasa ada di antara kita dan itu tercermin melalui kemurahan hati kita. Karena dengan bermurah hati kita menguntungkan diri kita sendiri. Haleluya. Mari katakan kasih. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Katakan lagi kasih pasti lemah lembut, kasih pasti
kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang berkemurahan dan sungguh murah hati. Haleluya. Musik menyanyikan pujian ini dan pekerjaan Tuhan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Mari kita berdiri semua saudaraku. Katakan sekali lagi lagu yang kita nyanyikan tadi menjadi lagu doa kita. Kita sudah dengar firman Tuhan yang luar biasa pada pagi ini. Bagaimana kita menjaga hati kita untuk murah hati supaya kita berbuat baik juga ke dalam hidup kita. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sesungguhnya setiap manusia, siapapun dia, di dasar hatinya, di lubuk hatinya ada belas kasihan dan murah hati. Tetapi karena himpitan tekanan dosa, tekanan dunia ini, sehingga menutupi sifat yang baik, sifat murah hati ini. Tapi kami bersyukur karena Tuhan hadir di dunia ini. Firman-Mu telah berbicara kepada kami pada pagi ini, bahwa berbahagialah kami yang mengeluarkan, yang memelihara murah hati kami, karena kami akan diberi kemurahan, murah hati yang dari Roh Kudus, kemurahan hati yang dari Bapa di surga, sehingga sempurnalah perbuatan kami, perbuatan baik yang Tuhan kehendaki. Roh Kudus pimpin kami terus supaya kami boleh mengeluarkan buah murah hati itu. Di tengah-tengah dunia yang semakin egois mementingkan diri sendiri, di tengah-tengah dunia yang semakin saling menolak, saling membenci, saling bermusuhan, biarlah kami boleh muncul sebagai anak-anak-Mu yang memberi satu sama lain kasih, murah hati satu sama lain. Terima kasih Bapa, biarlah kami boleh berbuat baik kepada semua orang, kepada orang-orang yang menyakiti bahkan membenci kami pun. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami percaya kasih karunia-Mu yang besar menyertai bangsa dan negara kami. Kemurahan-Mu lah kami harapkan.
Biarlah bangsa kami boleh mampu mengatasi kemelut keadaan, krisis yang sedang terjadi karena masalah COVID-19. Bahkan juga kami percaya ekonomi Indonesia akan terus membaik karena kemurahan Tuhan. Biarlah anak-anak Tuhan mau berbuat baik di tengah-tengah keadaan yang tidak baik. Untuk jadi saksi, untuk jadi berkat, jadi terang, jadi garam. Tuhan berikan juga kesatuan hati kepada anak-anak-Mu, kepada hamba-hamba-Mu untuk saling menghargai, saling menghormati, saling mengasihi, saling berbuat baik. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan berikan hikmat, kemampuan kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran kabinet, bahkan kepada TNI, Polri, BIN untuk mampu mempertahankan dan membawa Indonesia keluar dari keadaan saat ini. Indonesia tetap menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, diberkati sehingga nama-Mu saja dipuji dan dibesarkan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kami juga percaya Tuhan menyertai seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Di rumah-rumah yang saat ini mengikuti ibadah, Tuhan berkati, menyertai mereka dengan kemurahan Tuhan. Biarlah di tengah-tengah mungkin kesulitan, perjuangan, masalah yang sedang kami hadapi saat ini, Tuhan selalu melengkapi kami dengan kemurahan hati. Sehingga kami bisa menjadi seperti jemaat-jemaat di Makedonia. Walaupun mereka sangat miskin, tapi mereka berkelimpahan dalam kemurahan. Terima kasih Bapa, lawati setiap saudara-saudara kami, keluarga-keluarga, bahkan saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan melihat dan melawati. Kami mendoakan yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, bilur dan darah Tuhan menyembuhkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah kuat, jadilah sembuh. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami juga mendoakan dan memberkati saudara-saudara kami yang telah melayani pada hari Minggu ini. Tuhan, Engkau pakai mereka lebih dan lebih, dan pakai dengan talenta yang bertambah-tambah. Urapan dan berkat-Mu bagi saudara kami Penatua Ernie Ginting, supaya Tuhan memakai terus di dalam hidupnya, dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya untuk menjadi berkat. Berkati seluruh pemain musik, WL Singer, berkati seluruh petugas multimedia, sound, bahkan juga mereka yang melayani di sekolah minggu di Teens. Terima kasih Bapa, kami percaya satu kali kami akan beribadah kembali bersama-sama di rumah-Mu di House of Philadelphia ini. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan Yesus. Segala puji, hormat dan syukur hanya bagi Engkau saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, selamat kita ketemu kembali di dalam ibadah di minggu terakhir bulan November ini. Ya, kita bersyukur karena khotbah pada hari ini bicara murah hati yang menutup, saudaraku, tema di bulan November ini. Bulan depan kita akan memasuki bulan Natal, kelahiran Tuhan Yesus. Terang yang besar itu telah turun di dunia yang semakin gelap. Sehingga tema bulan depan kita bicara mengenai jadilah terang dunia. Hei jiwaku, pujilah Tuhan. Jadilah terang dunia, berbuat baiklah. Haleluya. Biarlah kita bersyukur semua khotbah-khotbah selama tahun ini biarlah menjadi satu perenungan yang dalam dan kita bisa lakukan. Tuhan memberkati saudara semua. Ya, minggu depan kita masih ibadah online seperti ini, dan biar kita terus doakan karena kita sedang latihan untuk menerima kembali saudara-saudara datang beribadah di gereja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita tamatkan, kita berdiri, kita katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan.
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat tangan iman saudara untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih dengan iman, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penyertaan pimpinan dari Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali, sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua. Di layar saudara ada ibadah-ibadah. Kami mengundang terus saudara datang di ibadah doa pada hari Rabu dan ibadah kesaksian dan firman di hari Kamis. Ya, Teens ada ibadah di hari Sabtu dan minggu depan kita ketemu kembali. Dan persembahan saudara baik perpuluhan di awal bulan ini dan juga persembahan-persembahan lain, janji iman, diakonia, saudara bisa melihat nomor-nomor rekening yang berbeda. Kami percaya apa yang saudara tabur itu akan mendatangkan kebaikan buat diri kita dan juga buat keluarga kita. Tuhan memberkati. Silakan duduk dan bersaat teduh. Amin. Sampai ketemu, Tuhan memberkati.